Assalamualaikum, apa kabar anak solih-solihah? Semoga kita selalu diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, yaitu bulan yang mulia, bulan pertama dalam kalender Hijriah atau tahun Islam. Nah, di tanggal 10 Muharram ada beberapa peristiwa besar dalam sejarah Islam. Dan semua kejadian itu tersebut menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kejadian tentang Nabi Musa dan umatnya kaum Bani Israel yang selamat dari pengejaran Raja Fir'aun di Laut Merah. Nah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Seperti apa ceritanya ya? Nah, sebelumnya kalian duduk yang manis dulu dan dengarkan cerita Ustazah sampai selesai ya. Ustazah punya sebuah buku. Nah, buku yang bercerita tentang kisah Nabi Musa yang ditulis oleh Abu Razifa dan diterbitkan oleh Darmizan. Judulnya Nabi Musa dan Fir'aun yang keji. Keji itu apa sih teman-teman? Ya, keji itu berarti kejam. Kita mulai yuk. Sebelumnya kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap setiap anak laki-laki yang terlahir. Dan ibu Musa segera menyelamatkan Musa dengan memasukkan Musa ke dalam keranjang dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Keranjang berisi Musa ditemukan di dekat kolam istana oleh Asia, istri Fir'aun. Lalu dia mengangkat Musa sebagai anaknya dan hidup di istana. Saat dewasa, Musa pernah melerai perkelahian antara orang Mesir dan orang Israel. Tak sengaja Musa menyakiti orang Israel. Lalu Musa melarikan diri ke Madian. Tatkala kembali ke Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Musa menjadi nabi dan memerintahkannya mengajak Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membekali Nabi Musa dengan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan cahaya yang keluar dari telapak tangannya. Di istana, Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan penyihir pun mundur ketakutan dan mengaku kalah. Fir'aun sempat marah. Nabi Musa dan pengikutnya pun berlari menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Dan air laut pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Sedangkan Fir'aun dan semua tentaranya tenggelam.
Alhamdulillah. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita meminta pertolongan Allah, maka insya Allah Allah akan menolong kita, dan kepada Allah-Nya lah kita sepatutnya bergantung dan meminta pertolongan. Alhamdulillah, sekian cerita dari Ustazah tentang Nabi Musa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.